Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube kami yang selalu membahas beragam topik seputar agama Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi salah satu ibadah yang mungkin belum banyak diketahui oleh banyak orang, yaitu tayamum. Tayamum sebuah proses suci dalam agama Islam yang menjadi pengganti wudu dan mandi. Dalam keadaan tertentu, melalui video ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang pengertian, syarat, sebab diperbolehkannya, dan langkah-langkah praktis dalam melaksanakan tayamum. Jangan lewatkan informasi penting dan bermanfaat yang akan kita bagikan dalam video ini. Jadi pastikan untuk tetap terhubung dan ikuti setiap langkahnya. Mari kita mulai perjalanan kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang tayamum. Selamat menonton. Sebelum kita menyebutkan sebabnya, lebih baik kita mengetahui tentang pengertiannya. Pengertian tayamum itu sebagai pengganti wudu dan mandi. Tayamum adalah proses dalam agama Islam di mana seseorang membersihkan diri dengan mengusap wajah dan kedua tangan menggunakan debu yang suci sebagai pengganti wudu dan mandi. Ini diperbolehkan dalam situasi di mana penggunaan air tidak memungkinkan, seperti sakit, tidak ada air, atau air yang tersedia tidak layak. Ada beberapa diperbolehkannya tayamum. 1. Minum air kehausan hewan yang dimuliakan. Jika air yang tersedia hanya cukup untuk memberi minum pada hewan yang dimuliakan, seseorang dapat melakukan tayamum untuk menjaga kesucian sebelum ibadah. Kedua, yaitu kondisi sakit. Seseorang dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkan penggunaan air untuk bersuci, maka tayamum menjadi pengganti wudu. Tidak adanya air. Ketika seseorang berada di tempat di mana tidak ada akses air yang layak digunakan, tayamum diperbolehkan sebagai alternatif bersuci. Yang keempat, adanya air diperbolehkan untuk yang lebih penting. Ada beberapa sebab ketidakmuliaan yang memungkinkan tayamum. 1. Orang yang meninggalkan sholat. Kedua, penzina yang muson. Yang ketiga itu orang murtad atau seseorang yang keluar dari agama Islam. Yang keempat, yaitu orang kafir yang memerangi kaum muslim, musuh yang secara aktif memerangi kaum atau umat Islam. Yang kelima, anjing. Yang keenam, babi. Ada beberapa syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum ada beberapa, yaitu pertama, menggunakan tanah atau debu. Menggunakan tanah yang bersih dan suci untuk tayamum. Yang kedua, yaitu
tanah harus suci. Memastikan tanah yang digunakan bebas dari kotoran atau bahan lain yang dapat menjadikan tidak suci. Yang ketiga yaitu mengusap wajah dan 2 tangan sampai siku. Yang keempat yaitu telah masuk sholat. Yang kelima yaitu tayamum hanya untuk sekali sholat fardu. Ada beberapa fardu tayamum. Yang pertama yaitu niat. Memiliki niat yang tulus sebelum melakukan tayamum. Kedua yaitu memindahkan debu dengan tangan untuk digunakan dalam tayamum. Selanjutnya yaitu pembatal tayamum. Pembatal tayamum itu ada beberapa, yaitu air tidak suci. Ketika seseorang menemukan air yang tidak suci setelah melakukan tayamum. Yang kedua yaitu kehadiran air yang suci. Jika seseorang menemukan sumber air yang suci setelah melakukan tayamum. Yang ketiga yaitu penyembuh suci yang menyebabkan tayamum. Ketika penyakit yang mengharuskan tayamum sembuh sehingga seseorang dapat menggunakan air untuk bersuci. Yang keempat yaitu murtad, keluar dari Islam. Kita akan praktek tayamum dari niat sampai tertib. Yang pertama yaitu niat. Niatkan dalam hati untuk melakukan tayamum karena Allah Subhanahu wa taala. Niat harus tulus dan jelas. Niatnya yaitu nawaitu tayamum li'atibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu letakkan ini tanah ya, letakkan kedua tangan di atas tanah atau debu yang suci. Udah itu kan tangan di tanah, kedua tangan ke tanah atau ke debu. Setelah itu kita tiupkan dan kibaskan debu yang ada di tangan hingga menipis. Yang selanjutnya yaitu mengusap wajah dengan lembut menggunakan debu yang ada. Terus yang kelima yaitu mengusap kedua tangan sampai penggelangan tangan dengan debu yang sama. Yang terakhir yaitu tertib atau disebut berurutan. Ada beberapa sunnah tayamum, yaitu membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Yang ketiga itu menipiskan debu. Cara menggunakan tayamum. Sekali bertayamum hanya dapat dipakai untuk satu sholat fardu saja, meskipun belum batal. Adapun untuk dipakai sholat sunnah beberapa kali cukuplah dengan satu tayamum. Bagi orang yang salah satu anggota wudhu atau tayamumnya terbebat atau dibalut, maka cukup bebat itu saja diucap dengan air atau debu kemudian mengerjakan sholat. Terima kasih telah menyelesaikan video
kami tentang tayamum. Semoga penjelasan yang kami berikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang ibadah ini. Jika Anda tertarik untuk terus belajar dan mendalami lebih lanjut tentang agama Islam, jangan ragu untuk menjelajahi konten-konten kami yang lain. Kami selalu berusaha memberikan informasi yang bermanfaat dan relevan untuk Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin berbagi pengalaman seputar tayamum, jangan sungkan untuk menghubungi kami melalui kolom komentar atau media sosial kami. Kami senang bisa berinteraksi dan berbagi pengetahuan dengan Anda. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.